وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد. Ustaz Farhad Sataqra yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ilmihi di dunia wal akhirah. Qala Allah ta'ala alladzina atainahumul kitab, yaitu orang-orang yang telah kami beri Alkitab kepada mereka, ya'rifunahu, mereka betul-betul mengetahui Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal atau mengetahui anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqan minhum, dan sesungguhnya ada sebagian kelompok dari mereka, layak tumunal haqqa, betul-betul menyembunyikan kebenaran ini, wahum ya'lamun, sementara keadaan mereka mengetahui hal tersebut. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, bahwa kebenaran itu adalah datangnya dari Rabbmu. Fala takunanna, maka jangan sekali-kali kamu menjadi termasuk minal mumtarin, orang-orang yang ragu atau kurang mempercayai hal tersebut. Yukhbiru ta'ala anna ahlal kitabi qad taqarrara indahum. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita semua di dalam ayat ini, anna ahlal kitab, bahwasanya ahlul kitab, al-yahud khasatan wan nasara kadzalik, qad taqarrara indahum, telah tertetapkan pada mereka, wa'arafu, dan juga mereka telah mengetahui, anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang pada mereka, yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka rela tinggal di sekitar kota Madinah yang pada saat itu namanya Yathrib, yang wilayahnya penuh dengan al-bala, yaitu bencana, al-maskanah, dan juga kemiskinan. Mereka rela tinggal di situ dikarenakan mereka nunggu-nunggu Nabi yang akan datang, dan sudah pada masanya keyakinan mereka. Ketika Nabi tersebut datang, maka mereka mengingkarinya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan hal tersebut. Ini taqarrara indahum, ya, sudah tertetapkan pada mereka, kejelasan hal tersebut sudah tertetapkan pada mereka, wa'arafu, dan mereka betul-betul memahami anna Muhammadan Rasulullah, wa anna ma jaa bihi haqqun wa sidqun, dan bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah merupakan sebuah kebenaran dan kejujuran, penggabungan antara sebuah kebenaran itu adalah sesuai dengan kenyataan, sidqun, kejujuran,
kejujuran adalah sebuah berita yang sesuai dengan apa yang diberitakan. Orang-orang Yahudi betul-betul paham tersebut, bahwa kabar yang ada pada mereka itu sidqun, dari kitab-kitab yang mereka warisi dari para nabi, dan kebenaran kenyataan yang ada bahwa yang dimaksud itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman karena satu sebab yang menjadikan kebanyakan mereka ingkar kepada Rasulullah SAW adalah munculnya Rasulullah SAW bukan dari Bani Israel. Wa tayaqqanu dzalika kama tayaqqanu abna'ahum. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan saking yakinnya mereka terhadap Rasulullah, terhadap Muhammad itu adalah memang benar-benar Rasulullah, sebagaimana yakinnya mereka mengenali anak-anak mereka. Bapaknya Ustadz Muawwid, walaupun lama tak jumpa Ustadz Muawwid, tidak akan pernah lupa ketika Ustadz Muawwid pulang. Berapa tahun nggak pulang Ustadz Muawwid? Setiap tahun pulang. Siapa yang berapa tahun nggak pulang? Ustadz Fakri 2 tahun nggak pulang. Kira-kira mengenali nggak Bapak Antum? Tidak mungkin salah. Kemudian Ustadz Rizki datang ke sana, ke rumahnya Fakri, kemudian mengaku Fakri. Kira-kira ditolak atau diterima? Nah ini subhanallah, ya. Gambaran Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang Yahudi itu bagaimana mengenali kebenaran, sudah weleh-weleh jelas-jelas tahu sebuah kebenaran, tetapi mereka menolaknya. Wa tayaqqanu, mungkin ini juga menjadi sebab, ya, salah satu sebab yang disebutkan oleh para ulama kenapa Abu Thalib yang memiliki jasa yang sangat luar biasa sekali di dalam membantu dakwah ini, kemudian dalam menolong Rasulullah SAW, melindungi Rasulullah SAW, kok sampai tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika beliau meninggal, sampai Rasulullah SAW ya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna wa yahdi may yasha. Dalam sebuah syair, ya, Abu Thalib mengatakan, wa inni la'alamu, dan sesungguhnya aku betul-betul mengetahui annadina Muhammadin, bahwa agamanya Nabi Muhammad SAW itu khairul adyani, adalah sebaik-baik agama. Coba bayangkan, Abu Thalib paham betul bahwasanya agamanya Rasulullah SAW adalah sebaik-baik agama. Di akhir bait itu kemudian akan tetapi rasa malu dan rasa gengsi itu menghalangiku untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, disebabkan karena ya keyakinan yang begitu yakin tetapi terkalahkan dengan rasa gengsi, sebagaimana orang Yahudi. Orang Yahudi betul-betul yakin bahwa Rasulullah SAW itu adalah Rasulullah, masdarul izzah wal karamah indahum. Tetapi karena gengsi, tetapi karena merasa mereka lebih mulia, keturunan mereka lebih mulia, mereka tidak mau mengikutinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan mereka tidak bisa mengikuti Rasulullah SAW. Bihaitsu la yastabihuna alaihim bighairihim, yang mana mereka sama sekali tidak samar-samar pada diri mereka bighairihim, untuk membedakan Nabi Muhammad dengan yang lainnya. Sudah tidak samar lagi, wis cetha wae. Makanya kemudian
siapa mertuanya Rasulullah SAW itu? Huyai bin Akhtab. Ya, itu kalau ketemu saudaranya, ketemu pamannya, ya pamannya Sofia ya, yang bapaknya Huyai bin Akhtab itu, kalau ketemu pamannya, ya Huyai bin Akhtab ketemu dulure datang dari Madinah, piye pendapatmu? Apakah dia hal huwa kama huwa? Apakah dia itu seperti yang sebagaimana kita ketahui pamannya mengatakan huwa kama huwa. Wallahi lau jaa bi kulli ayatin ma amantu bihi. Demi Allah, kalau seandainya dia datang dengan berbagai tanda dan bukti bahwa dia itu adalah memang al-mau'ud fi kitabina, yang dijanjikan di kitab-kitab kami, demi Allah aku tidak akan beriman kepada diri. Sofia yang mendengar itu, ya huwa kama huwa, dia ya yang dimaksud kitab kita itu ya dia. Dari belakang tabir, mulai dari titik itu kemudian muncul ya keimanan Sofia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking tahunya mereka ya bisa membedakan. La yastabinu alaihi bi ghairihim. Fa ma'rifatuhum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka kenalnya mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasolat ila haddin la yashukuna fihi wa la yamtarun, sampai pada batasan yang mereka tidak ragu-ragu sama sekali dan tidak samar-samar pada mereka sama sekali. Tidak ada hal yang menutupi kejelasannya. Lakinna fariqan minhum, akan tetapi sebagian dari mereka, dikatakan fariqan minhum karena fariqan minhum man amana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka itu juga ada orang-orang, sekelompok orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ya Abdullah bin Salam ya. Abdullah bin Salam itu dan beberapa orang beserta kelompoknya itu termasuk orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Bahkan ya di sebuah riwayat beliau pernah ngomong sama Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu bahwa yang menjadikan saya beriman adalah bahwa saya mengenal Rasulullah SAW, Muhammad SAW itu sebagai Rasul, itu kenal saya sebagaimana saya mengenal anak saya sendiri. Orang munafik yang memiliki hati orang Yahudi yang memiliki hati bersih, orang Yahudi yang memiliki keinginan untuk mengikuti kebenaran, maka mereka akan masuk kepada kelompoknya Abdullah bin Salam ini, yang ketika mereka menjumpai tanda-tanda itu ada pada Rasulullah SAW, maka mereka langsung mengikuti. Dan ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Memang kalau kita melihat bahwa misalnya ya, kita di sini mempelajari dan membaca sirah orang-orang Yahudi, kita akan mengatakan bahwa orang Yahudi kok saking nemeni, mereka sudah tahu tidak mau beriman. Tapi itu sesungguhnya pada karakter manusia memang membutuhkan membutuhkan sebuah kejujuran jiwa, kejujuran hati untuk mencari sebuah kebenaran. Ya, kalau tidak begitu, maka manusia itu akan cenderung kepada pola syahwatnya atau pola kelompoknya. Sebagaimana hal ini, kalau misalnya ada ya sebuah manhaj atau sebuah ajaran yang kemudian ajaran itu sangat baru sekali bagi kita, atau mungkin ajaran itu lebih banyak bertentangan dengan dengan apa yang sudah ada pada
pada kita. Kemudian ajaran itu datang, atau misalnya manhaj atau konsep itu datang kepada kita, kira-kira kita menerima konsep itu seberat apa? Atau mungkin mudah sama sekali. Bagi orang yang di dalam hatinya jujur mencari sebuah kebenaran, misalnya ya, manhaj dirosi saja, manhaj dirosi ya. Kita mencari manhaj dirosi yang tepat, yang efektif, yang menuju kepada sebuah kemajuan. Sudah kita mengonsep dengan bagus sekali, kemudian ada orang yang datang dengan membawa konsep manhaj dirosi yang kemudian dijelaskan konsep itu lebih baik. Kira-kira kita menerima atau tidak? Kita akan menerima kalau kita sejak awal memang ingin mencari yang paling benar dan yang paling baik. Tapi kalau kita prinsip hidupnya adalah mencari titik nyaman, mempertahankan sebuah kebiasaan yang kita kalau tinggalkan konsep kita dan menuju konsep baru itu, bisa jadi sebagian kita akan tergeser. Misalnya konsep baru dengan ini, kepala sekolahnya tidak pantas ini, maka harus ganti kepala sekolah yang lain. Bagian tahfidznya nggak pantas kalau begini ini konsepnya, maka harus dengan kepala tahfidz yang baru. Nah, kira-kira hal tersebut diterima atau tidak? Nah, ketika hati itu bersih, maka kita lihat sejarahnya seperti Abdullah bin Salam. Tapi kalau enggak, Masya Allah, memperhatikan bagaimana saya yang terbiasa mulia, saya yang terbiasa berkuasa, kemudian datang orang asing yang kemudian akan mengatur segalanya. Nah, ini membutuhkan kejujuran yang luar biasa dari dalam hati. Nah, ini ya pelajaran yang bisa kita ambil. Lakin nafariqon minhum, akan tetapi kebanyakan dari mereka, wahum aktaruhum, dan itu yang paling banyak. Dan dalam sejarah ya mungkin orang Nasrani banyak yang masuk Yahudi, banyak yang masuk Islam, atau umat-umat yang lainnya banyak yang masuk Islam. Tapi orang Yahudi sejarahnya sangat sedikit sekali. Dari zamannya Nabi Muhammad sampai sekarang sangat sedikit sekali orang Yahudi yang masuk Islam. Wallahu a'lam, bisa dikaji lebih lanjut. Wahum aktaruhum alladzina kafaru bihi katamu hadhihi syahadah. Mereka menyembunyikan kebenaran persaksian ini. Ma'atayakuniha, padahal mereka meyakininya. Wahum ya'lamun, sementara mereka dalam keadaan mengetahuinya. Wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah, dan barang siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang menyembunyikan persaksian pada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dhimni dzalika, dan di antara makna ayat tersebut tasliyatun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wal mukminin, terdapat sebuah hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin. Wa tahdzirun lahum, dan sebagai bentuk ya untuk mengingatkan Rasulullah dan orang-orang mukmin min syarrihim, dari kejahatan dan kejelekan orang-orang Yahudi, wa syubahihim, dan syubhat-syubhat yang mereka lontarkan. Wa fariqun minhum, dan di antara mereka ada yang lam yaktumul haqqo, tidak menyembunyikan kebenaran.
wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya, seperti tadi yang masuk Islam. Faminhum man amana bihi, di antara mereka ada yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya. Wa minhum man kafara bihi jahlan, dan di antara mereka yang tidak menyembunyikan kebenaran, tidak pula beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi keadaan mereka itu disebabkan karena memang bodoh dari orang-orang awam yang tidak tahu bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Ini ya beberapa kelompok yang ada pada orang-orang Yahudi di dalam mensikapi Rasulullah SAW sebagai nabi. Fal alim, maka tuntutannya adalah orang yang mengetahui hal tersebut, alaihi, hendaknya dia idharul haqqi, wajib untuk menampakkan kebenaran, wa tabyinuhu, dan menjelaskan kebenaran tersebut, wa tazyinuhu, dan membaguskan kebenaran tersebut, bikulli ma yaqdiru alaihi, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, min ibaratin, dari sebuah ungkapan, wa burhanin, dan sebuah penjelas, wa mithalin, dan dengan berbagai percontohan, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya, wa ibtalul batil, dan membatilkan yang batil. Ini bagi orang alim, membatilkan yang batil, wa tamyizuhu anil haq, dan membedakan antara yang batil dan yang benar, wa tasyinuhu, dan menjelek-jelekkan yang batil, wa takbihuhu, sama mengotori yang batil, menjelek-jelekan yang batil, lin nufus, bagi setiap jiwa-jiwa, bikulli tariqin mu'addin lidzalik, dengan seluruh cara yang bisa menyampaikan kepada hal tersebut. Jadi kewajibannya seorang alim tidak saja membenarkan yang benar, tetapi membatilkan yang batil. Fahaulail katimun akasul amro, maka kondisinya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu membalikkan persoalan. Fan akasat ahwaluhum, maka terbaliklah keadaan mereka. Bagaimana mereka membalikkan kebenaran? Mereka membatilkan yang hak dan menghakkan yang batil. Dan sampai hari ini pekerjaan orang-orang ahlul batil juga dalam melawan al-haq sama, membatilkan yang hak dan menghakkan yang batil. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Nah, kalau ahlul haq ini diam sementara mereka ngoceh, Masya Allah. Kalau ahlul batil pinter ngomong, kalau ahlul haknya sungkan-sungkan ngonten, ya Ustaz Miftah, ya Masya Allah. Maka akan apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Al-haqqu min rabbika, ai hadzal haqqu, kebenaran itu dari Rabbmu, yaitu bahwa kebenaran alladzi huwa ahaqqun, alladzi huwa ahaqqu ayyusamma haqqan, kebenaran yang dia itu paling berhak untuk dinamai sebuah kebenaran, min kulli syai', dari segala sesuatu, lima istamala alaihi minal matalib, ya, kebenaran tersebut paling pantas dinamai sebuah kebenaran daripada yang lainnya, itu dikarenakan kebenaran tersebut mengandung, yaitu
Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini mengandung apa? Al-matalib al-aliyah, sebuah tuntutan-tuntutan yang tinggi. Wal awamir al-hasanah, perintah-perintah yang baik. Wa tazkiyatun nufus, wa tazkiyatin nufusi wa hatiha ala taksili masolihiha, mensucikan jiwa. Nah, ini taklim bisa lanjut iki terus. Anteng ayam insyaallah kayak semoleh. Daripada kayak semoleh lanjut taklim terus. Ini seru banget. Wa tazkiyatun nufus, wa tazkiyatin nufus, dan mensucikan jiwa, wa hatiha ala taksili masolihiha, dan mendorong jiwa untuk mendapatkan atau menghasilkan maslahat-maslahat bagi jiwa tersebut, wa daf'i mafasidiha, dan menolak segala yang bisa merusak jiwa tersebut, li sudurihi mir rabbihi, karena hal tersebut datangnya dari Sang Maha Pengatur dirinya, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabbmu, mir rabbika alladzi min jumlati tarbiyatihi, yang termasuk dari kandungan tarbiyahnya Allah, perhatiannya Allah, dan pemeliharaannya Allah kepada kita, kepada jiwa kita. Laka an anzala alaika hadzal Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita, alladzi fihi tarbiyatul uqul, yang di dalam Al-Qur'an itu ada bentuk tarbiyah, karena Allah sebagai Rabb tarbiyah, tarbiyatul uqul, bagi akal-akal kita, wan nufus, dan jiwa-jiwa kita, wa jami'il masalih, dan seluruh yang mengarah kepada maslahat. Maka ya, ketika jiwa kita, ketika akal kita, ketika apa yang ada pada kita itu tertarbiyah dengan kebenaran ini, maka kita akan memiliki memiliki ketinggian yang diingini oleh syariat ini. Kita akan memiliki apa? Kita akan memiliki segala masalih fid dunya wal akhirah. Kita akan menjadi orang yang paling bisa mendapatkan maslahat, memberikan maslahat fid dunya wal akhirah. Ini kalau diri kita, akal kita, jiwa kita tertarbiyah oleh ini. Maka penyakitnya hari ini ya adalah bahwa banyaknya kita, banyaknya orang-orang beriman itu ya kadang-kadang kurangnya mereka meresapi al-haqqu mir rabbika, sehingga mereka memandang apa? Sebuah keberhasilan, konsep hidup, konsep keberhasilan tidak mereka kembalikan kepada konsep Al-Quran ini. Mereka lupa fala takunanna minal mumtarin. Akhirnya apa? Akhirnya mereka kemudian kaum muslimin berbondong-bondong kemudian berkiblat kepada orang-orang barat atau orang-orang non-Islam yang hari ini menurut mereka berada di atas puncak keberhasilan. Bukan karena mereka yang pintar, bukan karena kaum muslimin yang terbelakang, tetapi dikarenakan kaum muslimin meninggalkan kitab mereka dan secara tidak sadar mereka masuk lalai dengan firman Allah, fala takunanna minal mumtarin. Karena apa? Walaupun secara statement mereka ketika kamu ragu gak dengan Al-Quran? Oh enggak. Tapi yang diambil apakah konsep Al-Quran atau enggak? Yang diambil bukan konsep Al-Quran. Yang diambil adalah konsepnya orang-orang
orang-orang barat. Padahal kalau kita lihat sejarah bagaimana konsep Al-Quran ini mendidik Rasulullah SAW dari masyarakat yang dikatakan sebagai masyarakat jahiliyah sampai mampu menguasai dunia, meruntuhkan Imperium Romawi dan Persia. Nah, ini yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa taala di ayat wala takunanna minal mumtarin. Maka di sini hal tersebut, syariat Allah tersebut membawa kepada seluruh maslahat. Min jumlati tarbiyatihi la an anzala alaika hadzal Qur'an alladzi fihi tarbiyatul uqul wan nufus wa jami'i al masarik. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan sekali-kali engkau menjadi orang-orang, termasuk orang-orang yang ragu. Ai fala yahsulu laka adna syakin. Maka jangan sampai ada pada dirimu atau nyampe pada dirimu itu adna syakin, sedikit pun atau sesuatu paling rendah pun dari sebuah keraguan waraibatin dan ketidakpercayaan fihi di dalamnya. Bal tafakkar fihi, akan tetapi fikirkanlah, wa ta'ammal, dan renungkanlah, hatta tasila bidzalika ilal yakin, sampai kepadamu al yakin. Dan darajatul yakin kata para ulama adalah a'la darajat. Jerene Gus Baha, sapa sing nyampe al yakin, dheweke nyampe dados waline Allah. Ini Gus Bah sering lihat Gus Bah. Tapi subhanallah ya, kita sendiri untuk nyampe al yakin ini Masya Allah, kita harus selalu banyak belajar. Karena memang intinya adalah al yakin. Seluruh apa yang dimiliki oleh para sahabat, kehebatan yang dimiliki oleh para sahabat akan serta-merta kita miliki ketika kunci ini kita punya, yaitu al-yakin. Bagaimana para sahabat berubahnya mereka, konsep hidup mereka, pola pikir hidup mereka itu ketika mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, maka sejak itu 100% hidup mereka sudah berubah. Bagaimana kemudian kita merasakan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, sampai merasakan belajar Al-Quran itu ketika mereka sampai 10 ayat, maka mereka akan menyetop. Rasulullah SAW, stop dulu ya Rasulullah, stop dulu. Kita akan mengamalkan ayat tersebut. Karena Abah mengetahui bahwanya al-haq itu ya memang hak. Di dalamnya ada masalah yang sangat luar biasa sekali. Ketika mereka belum selesai mengerjakan, ya mereka tidak taklim dulu. Tapi hari ini taklim terus. Dan taklim terus baik insya Allah. Tapi memang perlu, ya. Memang perlunya kita untuk kita bangkitkan lagi, untuk jiwa seperti para sahabat nyampe pada derajat al-yakin tadi. Li'anna tafakkur fihi la mahalalatan dafi'un lisyakki musilun lil yakin. Karena seringnya kita merenungi, berpikir. Makanya di sini ya para ulama, kenapa para ulama itu lebih mentafdilkan, mengafdolkan orang yang membaca Al-Quran bitafakkur wa tadabbur walaupun satu ayat, daripada orang yang membaca Al-Quran berjuz-juz bila tafakkur wa bila tadabbur. Karena apa? Karena al-yakin itu ya mau tidak mau pasti akan menangkal daripada seluruh keraguan-raguan ya terhadap Al-Quran ini, musilun lil yakin, dan akan menyampaikan kita kepada
derajat al-yakin. Kalau derajat al-yakin ini sudah sampai, maka ya jiwa kita akan menyatu dengan ya nafas yang dibawa oleh Al-Qur'an, As-Sunnah dan agama kita Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan dari ustaz yang lain, kami persilahkan. Pesannya Ustaz Faizal, ya, Ustaz Faizal, peruqyah itu inti daripada ruqyah itu adalah al-yakin. Kalau sang peroki itu yakinnya besar, insya Allah dengan bismillah sudah amblas jinnya. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal dengan sandalnya sudah amblas. Tapi kalau al-yakinnya qalil, apalagi dia memiliki keraguan bahwa ayat yang dibacakan itu ngefek atau tidak, maka ya efek dan dampaknya pun akan sedikit sekali, atau bisa jadi malah diketawakan oleh itu. Maka di sini kita akan menjumpai ya peroki itu banyak diragu-ragui. Ya, kamu meruqyah orang sementara kamu sendiri masih jelek, mesti gak mandi. Nah, itu was-was dari setan agar supaya keyakinan itu hilang dari sang roki, ya, dari sang peruqyah. Akhirnya ketika keyakinan itu turun, maka ayat yang dibacakan pun tidak akan banyak ngefek, karena memang semua apa yang ada di sini itu berkaitannya dengan al-iman atau al-yakin. Fala takunanna minal mumtahin. Baik, silakan Ustaz Fatih. Biasanya ada hikmah balighah. Baik, silakan Ustaz Fatih. Ya, apa tadi saya bawa untuk 146 ini, orang-orang Yahudi mengetahui Nabi SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Di sini diantaranya karena anak-anak itu lebih kita ketahui sendiri daripada diri kita. Jadi di sebagian kitab tafsir dijelaskan Allah mempermisalkan pengetahuan orang-orang Yahudi kepada Rasulullah itu seperti pengetahuan mereka kepada anak-anaknya. Kenapa kok tidak kepada diri mereka sendiri? Karena pengetahuan bapak terhadap anak ini menunjukkan bahwa pengetahuan bapak terhadap anak ini betul-betul mendalam. Gitu. Kenapa kok bisa demikian? Karena kalau anak ini lahir, sedari lahir, itu orang tua sudah bisa melihatnya. Jadi mulai dari tetek bengeknya, menangisnya sampai lahirnya itu orang tua bisa melihat. Sementara kalau diri mereka sendiri, mereka tidak bisa melihatnya kecuali setelah bisa berpikir atau memayis. Itu akhirnya hikmah kenapa Allah mempermusyawarahkan pengetahuan mereka itu terhadap anak-anak mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini juga ada hikmah bahwa
itu kecaman untuk orang-orang Yahudi. Kecaman Allah terhadap orang-orang Yahudi yang mana mereka itu juga mengetahui itu, bagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, kok mereka masih tidak mau menerimanya. Bahkan bisa dikatakan lebih pengetahuan mereka terhadap Nabi itu lebih daripada pengetahuan mereka terhadap anak-anaknya. Karena yang mengabarkan tentang Rasulullah itu adalah Allah. Sementara yang mengabarkan tentang anak-anak mereka adalah manusia. Kalau yang mengabarkan tentang Rasulullah adalah Allah di dalam kitab Taurat, berarti itu pengabaran yang tidak ada keraguannya. Tapi kalau kabar tentang anak-anak mereka, entah itu dari orang lain atau dari istri-istri mereka, kadang ini bisa salah. Sehingga ini menambah bentuk kecaman bagi orang-orang Yahudi, ancaman bagi mereka dan sekaligus hinaan bagi mereka. Kok sudah datang kabar yang hakul yakin begitu, mereka masih tidak mau menerimanya. Ini mungkin dua saja yang kemarin sekilas saya baca di Sosial tadi. Baik, jazakumullah khairan. Tadi tambahan yang sangat luar biasa sekali dari Ustaz Fatih ya. Yang pertama, kenapa di sini ya Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna anfusahum, tapi Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum ya. Tadi beliau sebutkan bahwa bahwasanya ilahnya, sebabnya adalah bahwa belum tentu ya, belum tentu orang itu mengenal dirinya dia sendiri sebagaimana dia mengenal anaknya ya. Ibu bapak ketika ditanya anaknya, anakmu bagaimana? Oh, anakku itu ngine, sifatnya itu ngine, nek dikei ngine iku mesti ngine, engko nek diwedeni ngine iku mesti ngine, nek bucahe ngine iku mesti ngine. Apa meneh ibuke kenal ket cilik, ceprot cenger, paham betul. Akan tetapi kaminna la ya'rif anfusi. Berapa dari kita yang sampai hari ini dan segede ini itu tidak kenal dirinya. Ujuk-ujuk panjene wingi aku lagi duwe anak sitok, lagi anak duwe loro ya gak sadar ya aku sik cilik ngono. Saiki anakku tak keplak, saiki anakku tak ngonoan, kok sik cilik ngono. Ora kenal dirinya sendiri atau hattalan belum bisa membawa emosinya, atau bahkan tidak kenal dia emosinya bagaimana, mudah terbawa bagaimana, itu dia tidak kenal, sehingga bolak-balik kadang sakit hati dan yang lainnya karena tidak mengenal dirinya sendiri dan tidak mengenal solusinya. Nah, ini berapa banyak dari kita tidak mengenal dirinya sendiri. Maka para ulama menjelaskan tambahannya dari Ustaz Fatih di sini, kenapa Allah pakai kama ya'rifuna abna'ahum tetapi tidak pakai kama ya'rifuna anfusahum, sebagaimana mereka kenal dirinya mereka sendiri. Itu adalah hikmah yang sangat luar biasa sekali dalam Al-Qur'an dan kandungan yang dikandung oleh bahasa Al-Qur'an. Dan kemudian yang kedua adalah ada peringatan yang sangat keras melalui ayat ini kepada orang-orang Yahudi yang tahu betul bahwa berita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengingkarinya. Berbeda dengan mereka kalau mengenali anak-anaknya atau berita tentang anak-anaknya dan itu yang datang dari orang lain, kebenarannya belum tentu bisa dipastikan. Ya, kalau misalnya ada kasus atau apa dengan anaknya, ada berita tentang anaknya. Tetapi berita tentang Rasulullah SAW itu bukan datang dari orang atau datang dari
siapa, tetapi dia adalah datang dari roh mereka yang diberitahukan di dalam kitab-kitab mereka. Dengan begitu terdapat ancaman bagi orang-orang Yahudi yang sangat keras. Barakallahu fikum Ustaz Fadil. Tapi Abi Ustaz Nanang, Ustazahnya nggak pernah komen. Tayyib, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta sebagaimana doa yang Rasul ajarkan kepada kita, ya wa minal yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masaibad dunya. Kita selalu diberikan keyakinan, ditambah keyakinan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keyakinan itu ya butuh untuk dilatih. Maka seringnya kadang sesuatu bala mampir kepada kita itu dikarenakan Allah ingin melatih ini. Allah ingin memanggil kita, memberikan keyakinan yang lebih pada kita, sampai ya kata para ulama, gara-gara kita sering dilatih Allah dengan sebuah musibah sampai derajat yakin itu, akhirnya kita sendiri menikmati yakin itu, sehingga musibah kita itu kadang kita berharap tidak hilang. Kalau kata Ustaz Agus, ya Allah jangan hilangkan semua musibah yang saya miliki, agar supaya demi eksistensi yakin ini tetap pada kita. Ya amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan selalu ditambah yakin kita, kenikmatan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita bisa mendapatkan istiqomah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.